Zainal Mustafa resmi ditahan Polres Sukoharjo atas dugaan pemalsuan dokumen pendidikan. Sukoharjo, 22 Mei 2025 Polres Sukoharjo secara resmi menahan Zainal Mustafa, seorang pengacara yang sebelumnya tergabung dalam tim penggugat bukti ijazah asli Jokowi Usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, atas dugaan pemalsuan dokumen akademik. Kronologi kasus. Kasus pemalsuan dokumen pendidikan yang menjerat Zainal Mustafa pertama kali mencuat ke publik pada Oktober 2023. Saat itu, Asri Purwanti, seorang advokat sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Jawa Tengah dari Kongres Advokat Indonesia, KAI, mengajukan laporan resmi ke Polres Sukoharjo. Dalam laporannya, Asri mengungkapkan bahwa Zainal diduga telah menggunakan identitas akademik milik orang lain untuk mengurus perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana hukum secara ilegal. Zainal Mustafa diketahui memakai nomor induk mahasiswa, NIM, C1001099 dan transkrip nilai atas nama Anton Wijanarko, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, yang telah dikeluarkan, drop out. Dokumen-dokumen tersebut kemudian ia gunakan untuk mendaftar dan menyelesaikan studi di Universitas Surakarta, UNSA, hingga akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum. Pemalsuan ini tidak hanya terbatas pada penggunaan data NIM. Transkrip nilai yang diajukan Zainal bahkan mencantumkan tanda tangan Profesor Dr. Aidul Fitri Ciada Azhari, mantan dekan Fakultas Hukum UMS. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Profesor Aidul secara tegas membantah pernah menandatangani dokumen tersebut. Ia menyatakan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan, dan hal itu sangat mencoreng nama baik institusi serta dirinya secara pribadi. Setelah menerima laporan dari Asri, pihak Polres Sukoharjo langsung melakukan penyelidikan awal. Namun, proses hukum sempat terhambat karena saat itu Zainal tengah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum dan asas non-diskriminasi terhadap peserta pemilu, penyidik menunda proses pemanggilan dan penetapan status hukum hingga proses pemilu selesai. Barulah setelah pemilu usai, penyidik kembali melanjutkan perkara ini. Mereka memeriksa sejumlah saksi, termasuk perwakilan dari UMS dan UNSA, serta meminta keterangan dari 3 ahli di bidang pendidikan tinggi dan forensik dokumen. Hasil investigasi menunjukkan bahwa data akademik yang digunakan Zainal sama sekali tidak terdaftar atas namanya, dan terdapat inkonsistensi dalam dokumen yang diajukan. Pada 18 April 2025, setelah mendapatkan cukup alat bukti, penyidik menetapkan Zainal Mustafa sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi menyeluruh dan bukti-bukti kuat yang mengindikasikan adanya pemalsuan identitas untuk kepentingan pribadi dalam meraih gelar akademik. Zainal kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan akhirnya ditahan pada 20 Mei 2025 setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 12 jam di Mapolres Sukoharjo. Menurut Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo, penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Bukti-bukti yang telah diamankan oleh penyidik diantaranya adalah salinan transkrip nilai, surat keterangan lulus, fotokopi ijazah, dan dokumen pendaftaran di UNSA yang semuanya diduga menggunakan data palsu. Termasuk juga 3 keterangan ahli yang menguatkan bahwa dokumen tersebut tidak sah secara hukum dan akademik. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi serta ahli pendidikan tinggi, Zainal resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 18 April 2025. Penahanan dilakukan pada Selasa, 20 Mei 2025, setelah Zainal menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam di Mapolres Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, menyatakan bahwa penyidik telah mengamankan beberapa dokumen dan 3 keterangan ahli sebagai barang bukti dalam kasus ini. Berkas perkara saat ini sedang disiapkan untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Kasus pemalsuan dokumen akademik yang melibatkan Zainal Mustafa mendapat tanggapan serius dari pelapor, Asri Purwanti, serta dari institusi pendidikan dan profesi hukum tempat nama Zainal sempat terasosiasi. Dalam pernyataannya kepada awak media, Asri mengaku lega dan mengapresiasi kinerja Polres Sukoharjo yang dinilai profesional dalam menangani laporan yang ia ajukan sejak 2023. Saya bersyukur, meskipun prosesnya sempat tertunda karena status politik yang bersangkutan, akhirnya keadilan ditegakkan, ujarnya saat ditemui pada Rabu, 21 Mei 2025. Asri, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Jawa Tengah Kongres Advokat Indonesia, KAI, menilai tindakan Zainal sebagai bentuk pengkhianatan terhadap integritas profesi hukum. Menurutnya, seorang pengacara seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan legalitas, bukan malah memalsukan identitas akademik demi memperoleh gelar.
Ia bahkan menyebut bahwa KAI sedang mempertimbangkan pencabutan keanggotaan Zainal secara permanen karena pelanggaran etik berat ini. Kami tidak ingin institusi profesi hukum tercoreng hanya karena ulah satu orang, tambahnya. Di sisi lain, pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh Humas UMS menyatakan bahwa Anton Wijanarko, pemilik sahnim yang dipakai Zainal, memang pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UMS. Namun, ia telah dinyatakan drop out, beberapa tahun lalu karena tidak memenuhi kewajiban akademik. Saat pihak universitas mengetahui bahwa identitas akademik Anton digunakan oleh pihak lain, mereka langsung memberikan klarifikasi dan mendukung penuh proses hukum. Sementara itu, Profesor Dr. Aidul Fitri Ciada Azhari, mantan dekan Fakultas Hukum UMS yang namanya ikut tercantum dalam dokumen transkrip nilai palsu, juga menyampaikan kemarahannya. Dalam konferensi pers yang digelar di kampus UMS, Aidul mengatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani dokumen akademik atas nama Zainal Mustafa. Ia bahkan menegaskan bahwa tanda tangannya yang muncul dalam transkrip tersebut adalah hasil pemalsuan. Ini adalah pelecehan terhadap integritas akademik. Saya akan menempuh jalur hukum pribadi jika terbukti tanda tangan saya dipalsukan, ujarnya. Pihak Universitas Surakarta, UNSA, sebagai tempat Zainal menyelesaikan studi hukum secara ilegal pun turut buka suara. Dalam pernyataan tertulis, Rektor UNSA menyatakan bahwa proses pendaftaran mahasiswa saat itu memang masih menggunakan sistem manual, dan celah tersebut dimanfaatkan oleh Zainal untuk menyisipkan dokumen palsu. UNSA menyatakan siap bekerja sama penuh dengan aparat kepolisian untuk mengungkap tuntas praktik kecurangan ini, serta telah melakukan audit internal terhadap proses penerimaan mahasiswa selama periode tersebut. Tak hanya institusi pendidikan dan profesi hukum, publik juga ramai menyoroti kasus ini, terlebih karena Zainal merupakan mantan anggota tim tipu UGM, kelompok yang sebelumnya menggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Banyak pihak menilai bahwa kasus ini mencerminkan ironi besar, karena sosok yang menuding orang lain menggunakan dokumen palsu justru terbukti memalsukan dokumen pendidikan untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatannya, Zainal Mustafa dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat, yang ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara.